Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu Ketua Majelis Taklim Musas yang saya hormati beserta pengurus, ibu-ibu Majelis Taklim Musas yang semoga ibu-ibu semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Di tengah kesibukan ibu-ibu semua, mungkin ada janji pada pagi hari ini, tapi semua ibu-ibu kesampingkan untuk hadir di majelis ilmu ini. Semoga apa-apa yang ibu lakukan ini dibalas Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Bersolawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan diringankan lisan kita ini bersolawat, kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Puasa ini tujuannya untuk kita supaya menjadi hamba Allah yang bertakwa. Nah, kalau kita lihat di awal-awal surah Al-Baqarah saja sudah dikatakan orang bertakwa itu dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dia tidak ragu. Dalam Al-Qur'an ini tidak ada keraguan, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kita ambil contoh, Bu, ya. Kalau orang yang meyakini itu di dalam surat Al-Baqarah 112 di situ dikatakan Allah bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajrun inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Siapa yang menyerahkan segala urusannya kepada Allah dan dia beribadah dengan baik, maka tidak akan ada rasa khawatir dalam dirinya dan dia tidak akan pernah bersedih hati. Kalau ibu tidak ragu dengan ayat ini, Bu, memang tidak akan ada kekhawatiran dengan apapun yang ibu alami, musibah apapun. Cuman kata Allah tadi apa, Bu? Serahkan masalah kalian kepadaku. Nah, kita nyerahkannya ke kawan kadang, Bu. Ada yang masalah cerita ke kawan, ke Allah nggak ada pernah cerita. Nah, di situ kena itu, Bu. Padahal Allah sudah mengatakan tuh orang bertakwa itu dia tidak ada keraguan dengan Al-Qur'an ini. Apapun musibah yang menimpanya, dia yakin itu yang terbaik dari Allah. Kemudian dia cari jalan keluarnya apa. Nah, selama ini yang harus kita perbaiki ya, Bu, ya. Kalau ada masalah itu, sholat, bentang sejadah, berceritalah kepada Allah. Karena Allah suka doa seperti kita bercerita-cerita dengannya. Sama kawan tahan bercerita berjam-jam. Cobalah kakak bayangkan, Kak, di mana salah kami, Kak. Kami udah gini kan, Kak, tetap juga abang tuh gitu. Ke orang, Bu, menceritakan masalah. Cerita ke kawan yang udah ndak ada pula suaminya, Bu. Santai aja lah, kakak udah janda, mana aja hidup kakak. Malah disupportnya lah bercerai jadinya, Bu. Nah, ini ya, Bu, ya, kalau ibu mau enak hidup nih, karena saya lihat banyak juga kita ini yang rupanya hal-hal yang menurut saya dasar, ternyata banyak yang kena, Bu. Nah, kita udah jauh-jauh ngaji, Bu. Rupanya di dasarnya kita masih kena. Nah, ini yang saya ingin luruskan lagi. Coba kalau ada masalah itu ceritanya ke Allah. Dan Allah udah janjikan, Bu, kalian tidak akan ada rasa khawatir, kalian tidak akan bersedih hati. Saya ambil contoh nih, Bu. Dulu, bukan dulu sih, masih hidup sampai sekarang. Ini mungkin pernah Ibu mendengarnya. Seorang ibu-ibu pengajian, waktu itu kita ngaji soal apabila seorang hamba mengucapkan kalimah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, tulus dari dalam hatinya bahwa dia memang tidak punya kekuatan, hanya Allah yang maha kuat, maka Allah perintahkan kepada malaikatnya, wahai malaikatku, hambaku telah berpasrah diri kepadaku, bantu dia penuhi hajatnya. Kalau yakin dengan kalimat itu, yakin memang aku tidak akan kuat, ya Allah, aku serahkan masalah aku ini kepadamu. Banyak-banyak kita baca la haula wala quwata illa billahil azim. Maka
Allah akan keluarkan kita dari masalah kita. Ibu betul-betul yakin, Bu. Ini kadang ibu dagang, sepi jual beli, ditanya orang macam mana jual beli, Bu. Alhamdulillah lah, tak apa, sakit hati Allah nih sama saya. Dia alhamdulillah, Bu, tapi ngeluh gitu, Bu. Berarti kan belum tahu dia maksud itu gitu. Jadi kalau udah kita mengucapkan alhamdulillah itu berarti apapun yang terjadi itu yang terbaik. Nah rupanya, Bu, di antara ibu-ibu yang ngaji itu ada yang punya masalah berat, Bu. Suaminya masuk penjara. Hukumannya cukup lama. Tidak ada penopang hidup keluarga selain dulu suaminya saja. Setelah suaminya di penjara, otomatis kehidupannya pun goncang, ekonomi jatuh. Yang dilakukan ibunya apa? Menjual barang-barang di rumahnya dan tidak pernah menceritakannya kepada kawan di pengajian. Jadi Bu, asal keluar itu pokoknya aku keluar, aku harus bahagia. Orang tidak boleh tahu aku punya masalah. Kita sampai bikin video kalau ada masalah tuh. Aku ingin cerita ya guys. Aku tuh udah berusaha jadi istri yang soleha guys. Tapi suamiku, kalau rame lanjut part 2 ya guys. Nah, banyak yang komen. Semangat kakak, semangat. Oh, tuh bahagia betul lah saya. Ibu ketawa karena nyata kan Bu. Robah lah tuh Bu, ya usah lah bikin video itu lagi. Nah ini ingat Bu, jangan pernah cerita masalah kita ke orang. Apalagi ke ustadz. Nah, itu hati-hati Bu, jatuh cinta ibu nanti. Kami ini kan manusia biasa juga nih Bu. Kata ibu malaikat kami ini. Jadi kalau ada masalah sama ustazah Bu, jangan ke ustadz. Menurut ibu, kadang ibu-ibu ini disangkanya kami ustadz-ustadz ini baik betul mungkin kan Bu ya. Padahal hantu juga Bu. Ya pertama kan, karena kan ini Bu ya, kadang WA Ustadz saya ada masalah, suami saya itu kan gini Ustadz. Awalnya biasa aja. Lama-lama langkah bahagia ya Ustadz kalau suami saya Ustadz. Teklik foto profil ibu nih Bu, cantik mah ya enggak apalah Bu, ibu cerai aja lah secepatnya tuh gitu nanti dia kan Bu. Itu saya balikkan ke diri saya sendiri ya Bu ya, kalau rasanya akan seperti itulah. Jadi ini apa Bu, ceritakan masalah hanya kepada Allah. Itu dulu supaya ibu enggak ragu dengan Al-Quran ini. Nah jadi ibu tuh hebat loh Bu, tidak ada menceritakan kesedihan dia kepada jamaah. Tidak ada memperlihatkannya, taunya dia ngaji, dia bahagia. Nah kemudian Bu, dapat ujian yang berikutnya. Suami masuk penjara, harta habis, anak sakit. Nah, itu berarti ini kan bukan berkurang bebannya Bu ya, lagi bertambah. Waktu anaknya sakit itu Bu, dia tidak punya biaya untuk berobat, waktu itu belum ada BPJS. Ingatlah dia pelajaran itu ya Bu ya, bahwa kalau kita berpasrah diri kepada Allah, tidak ada kekuatan lain selain kekuatan Allah, Allah akan bantu kita. Tengah malam dia habis selesai sholat tahajud, berdoa dia ke Allah, ya Allah, bukan hamba tidak mau mencari takdir sembuh untuk anak hamba. Jangankan untuk berobat ya Allah, untuk makan besok saja sudah tidak ada. Dan Engkau Maha Tahu, aku tidak pernah menceritakan masalahku kepada satu orang manusia pun. Aku hanya menceritakan kepadamu ya Allah. Aku pasrahkan anakku dan hidupku kepadamu. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Selesai berdoa, tidur dia Bu. Jam-jam 2 malam Bu, diketok orang pintu rumahnya. Kejut dia. Dia bangun, diintipnya dari kaca, nampak orang pakaian putih-putih Bu. Tapi pakai sepatu, enggak mungkin hantu Indonesia kan Bu. Hantu Indonesia ini kasihan kita nengok nasibnya Bu. Rata-rata kehidupannya menengah ke bawah. Baju daster, udah bolong, enggak ada yang terganti. Kalau hantu-hantu luar negeri kan rapi-rapi Bu. Pakai jas itu Bu ya. Pakai gaun. Kalau hantu Indonesia ini kadang kasihan kita. Maunya nerima BLT seharusnya itu Bu ya. Karena yang kita lihat kan selalu seperti itu Bu. Miskin-miskin hidupnya, sudah susah dia. Terus ditengoknya ada stetoskop, baju putih-putih ada stetoskop. Wah berarti ini dokter nih.
Dibukanya pintu, ada apa dok? Mana anak yang sakit? Kata dokter tuh, kaget ibu nih bu, dari mana lah dokter nih tahu ya. Tapi dia ingin juga anaknya diobati, ini anak saya dok. Nah diperiksa dokter itu, dikasih suntikan, dikasih obat. Semuanya 265.000 kata dokter nih. Dok saya nggak punya uang loh dok. Agak marah dokter tuh bu. Ibu nih gimana? Kalau memang nggak ada uang kenapa telepon saya malam-malam? Saya nggak ada telepon dok. Di rumah ini pun nggak ada telepon, saya nggak ada handphone. Kalau memang ada uang, saya kenapa saya mesti nunggu malam nelfon dokter anak saya sakitnya dari kemarin? Nama anak ibu ini Ricky kan? Oh maaf dokter, kalau Ricky anak orang kaya depan rumah saya ini. Lihat bu, keajaiban Allah. Disakitkan Allah anak orang kaya depan rumahnya, salah masuk dokter tuh ke rumah dia. Orang kalau udah biasa cerita ke Allah bu, pasti enak hidupnya bu. Kalau cerita ke kawan nih bu, kadang di depan kita simpati dia bu, di belakang dapat bahan baru dia bu. Coba lah kakak bayangkan kan kak, udah gang payah sekarang, jadi tidak ada suami, tidak pernah ngerti kak. Gitu. Sabar aja lah, tapi kakak janganlah cerita ke orang ya kak ya, kakak mana lah mau menyampai-nyampai macam itu, macam tidak tahu aja sama kakak, kan macam itu betul persis ya bu ya. Kakak nggak suka menyampaikan gitu tuh. Habis itu tuh bu, datang pak, kenapa tadi dia kak ceritaan, janganlah sampai ke orang, nanti malu kakak, kita berdua aja yang tahu. Akhirnya nyebar bu. Nah ibu yang satu lagi itu memang tidak diceritakannya ke orang, diceritakannya ke suaminya bu. Abang jangan sampai di masjid bang, duduk minum kopi habis maghrib, jangan sampai cerita ini. Ibu tahu enggak bu, laki-laki sama pegunjingnya bu. Ibu aja yang nggak tahu parah pegunjingnya bapak tuh bu. Cuman beda gaya aja sebetulnya. Kalau perempuan kan pakai ekspresi, hanya memakai gerakan mata, tapi paham apa yang dimaksud. Kadang nggak ada dengar suara bu, tapi nyambung. Tapi bisa nyambung bu. Kalau laki-laki nggak bisa seperti itu. Nah itulah kelebihan perempuan, dia bisa menggunjing dengan telepati bu. Nah, itu yang nggak pandai laki-laki. Nah, sampai di masjid bapak itu cerita juga ke orang. Nah, jadi nih ya bu ya, jangan cerita masalah kepada orang lain. Tapi kalau ibu cerita ke Allah, nanti Allah tuntun ibu dengan siapa ibu pantas untuk bercerita. Itu beda bu. Ada orang yang diutus Allah untuk mendengarkan cerita dan mencarikan solusinya. Nah, itulah keajaiban kalau kita ngadunya ke Allah. Nah, jadi jangan ragu ibu. Kalau ibu orang yang bertakwa, jangan ragu dengan Al-Quran. Apapun yang diperintahkan Al-Quran itu semuanya pasti benar, semuanya pasti menguntungkan kita. Orang kan banyak yang dipakainya Al-Quran yang mana yang enak dia aja bu. Misalnya laki-laki bagi harta warisan pakai cara Islam karena dia banyak dapat. Nah, jadi yang sesuai aja bu. Masalah poligami itu yang dikencangkannya kan bu ya. Al-Quran yang ngomongkan dan ngaji sama Ustaz Nazril tidak boleh ragu ke Al-Quran. Dia tidak ceritakannya lah bu. Ibu tahu tidak asbabun nuzul turunnya surat mengenai boleh menikah 2, 3, 4. Itu kalimat marah tuh. Ada orang dia itu punya anak yatimnya kaya. Jadi dia mau menguasai harta anak itu dengan cara menikahinya. Marahlah Rasulullah, turunlah ayat itu. Boleh 2, 3, 4 asal bisa berbuat adil. Sama anak ibu, bu ini dipegang dimakannya belum habis yang diambilnya. Nanti kau habiskan itu semua, tapi habiskan satu-satu dulu kan gitu kalimatnya itu bu. Ada tahu orang dibawanya kayak enak dia aja bu. Jadi saya bilang ke ibu-ibu tuh kalau ada suami ibu mau poligami ikut sunnah, izinkan bu. Kaget ibu-ibu nih, kok diizinkan Ustaz? Ibu tahu kan istri kedua Rasulullah siapa? Saudah binti Zam'ah, umurnya 65 tahun bu. Jadi kalau suami ibu ikut sunnah, carikan nenek-nenek agak 2 orang. Pilihlah sama abang. Ndaklah ada yang mau satu pun bu kan. Ndaklah Ustaz, tak jadi suami saya poligami katanya kan. Ya kalau mau ikut sunnah itu bu. Yang keduanya nenek-nenek dulu, nanti terserah lah bang mau ketiga yang gadis. Nggak kan ada mau bu. Maksud saya itu jangan difitnah Rasulullah gara-gara selera. Jadi jangan kita pakai Al-Quran ini apa yang menyenangkan hati kita tanpa kita tahu itu turunnya itu gimana ceritanya. Apa yang menyebabkan itu turun. Nah setelah yang pertama ini bu, tidak ada keraguan dalam Al-Quran, petunjuk bagi orang bertakwa. Kemudian
Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang yang bertakwa itu beriman dengan yang gaib. Yang gaib itu maksudnya apa, Bu? Rasulullah gaib enggak, Bu? Gaib kan, kita enggak pernah jumpa, Bu. Tapi Ibu beriman dengan Rasulullah. Itu udah benar tuh, Bu. Makanya kata Rasulullah, orang yang saudaraku itu adalah, kan waktu kata Rasulullah, aku akan berjumpa dengan saudara-saudaraku. Kemudian kata sahabat, bukankah kami ini saudara-saudaramu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, kalau kalian sahabatku. Saudaraku itu umat Islam yang belum datang hari ini. Maksudnya hari pada saat itu. Tapi mereka beriman kepadaku. Rasulullah gaib, kita percaya dengan apa yang dibawa Rasulullah, kan dahsyat tuh, Bu, kan? Malaikat gaib, kita yakin dengan keberadaan malaikat. Satu-satunya amalan yang tidak dicatat malaikat cuma apa, Bu? Puasa Ramadan. Itu tidak ada malaikat yang nyata. Sebab apa, Bu? Kurang besar suara saya tadi, Bu, ya. Tidak apa, Bu, kecilin aja lagi, Bu. Saya memang agak-agak santai nih kalau ceramah nih, Bu. Tidak bisa saya berapi-api yang keluar-keluar api itu. Tidak pandai itu. Dengan nada apa, Bu? Nada, kan ada nadanya, nada da'i gitu ya, Bu. Allah mengatakan. Nah, itu tidak bisa saya, Bu. Nanti justru malah aneh, Bu, nengok saya kalau seperti itu. Nah, saya ini emang kayak ngobrol gini kan, Bu. Tapi dengar enggak, Bu? Kalau enggak saya tinggikan suara saya sedikit. Dengar ya. Nah, kemudian, Bu, begitu kita beriman kepada malaikat yang gaib, beriman kepada Allah yang kita tidak kelihatan, kita beriman kepada yang tidak pernah kita lihat tapi dituntunkan dalam Al-Quran, berarti kita sudah termasuk hamba Allah yang bertakwa. Contoh nih, Bu, di Amerika pernah kejadian perempuan muslimah pulang tengah malam, nampak dia di ujung jalan tuh laki-laki yang sedang merokok, tapi udah feeling perempuan nih, Bu, pasti ini niatnya jahat. Nah, dia tahu, Bu, bahwa dalam hadis ayat kursi itu bisa membakar jin. Apa bisa nggak dipakai buat orang gitu, Bu? Taruhlah nggak membakar, paling tidak terlindungi. Jadi sepanjang jalan tuh, Bu, menjelang sampai itu dia baca ayat kursi. Berulang-ulang dia baca ayat kursi. Begitu dia lewat di dekat orang ini, orang itu langsung tertunduk ketakutan ketika melihat perempuan ini lewat. Selamatlah dia, Bu. Dia selamat. Habis sholat subuh dia muter televisi, rupanya di jalan yang dia lewat itu terjadi pembunuhan. Dan dia ingat betul wajah laki-laki itu, berarti dia pelakunya. Nah, sudah ada beberapa tersangka yang tertangkap, dia langsung ke kantor polisi, Bu. Dia bilang, saya masih ingat wajahnya, karena sebelum kejadian, saya lewat di sana. Begitu dia masuk, dilihatnya, Bu, berapa orang itu langsung tunjuknya itu dia orangnya. Rupanya betul, Bu. Ngaku dia itu orangnya. Terus perempuan ini bilang ke polisinya, boleh nggak saya mau jumpa sama dia? Oh, nggak apa-apa ya, nanti nampak muka ibu, nggak apa-apa. Pas jumpa itu ditanya perempuannya, apa, Bu? Sebelum kejadian kan aku lewat di situ. Kenapa kau tidak mengganggu aku? Jawaban laki-laki itu, Bu, ada 2 orang laki-laki besar berada di kanan dan kirimu, mengawalmu pulang malam itu. Dan aku takut melihatnya. Nah, itu bukti malaikat Allah itu, Bu, ya, menjaga karena kemuliaan ayat kursi tadi. Nah, dia gaib, tidak terlihat, tapi kalau diamalkan dia akan terasa. Nah, itu yang gaib itu, Bu, ya. Mungkin misalnya kayak gini, Bu, ibu mungkin pernah mengalami hal-hal yang rasanya kok aku tuh dibantu ya. Misalnya kita ngomong, syukurlah aku ndak kesana tadi, kalau ndak mungkin kena juga aku. Nah, yang kayak gitu tuh, Bu, ya. Kan itu malaikat yang menjaga kita di depan dan di belakang, kecuali apa-apa yang sudah ditakdirkan Allah kita kena. Berarti kalau ibu udah rajin ibadah, kena ibu, kecelakaan ibu, berarti itu sudah takdir Allah. Berarti itu yang terbaik. Ada laki-laki ketinggalan di bandara dulu kan, Bu. Ngamuk dia di bandara, Bu, karena dia telat terbang bersama Lion Air.
Ngamuk-ngamuk dia di bandara itu karena dia pejabat, Bu. Diam aja orang semua, ya, Bu ya. Nggak lama sudah tuh dapat kabar pesawat Lion Air itu jatuh, Bu. Baru bilang, alhamdulillah, untung tertinggal saya. Kalau mati lah saya tadi. Jadi kita tuh pasti ada terasa hal-hal yang seperti itu kan, Bu. Nah itu bukti penjagaan malaikat yang tidak terlihat, tapi dia terasa keberadaannya. Nah kemudian apalagi itu, Bu? Kalau sudah beriman pada yang gaib, kemudian waqimus sholat, mendirikan sholat. Nah di sholat inilah, Bu, kita itu harus introspeksi diri nih, Bu. Karena sholat ini kan ada levelnya, Bu. Misal kalau kami laki-laki, sunnah muakkad sholatnya berjamaah. Tapi sebetulnya udah sampai di masjid itu ada lagi levelnya, Bu. Level yang tertinggi itu jauh sebelum masuk waktu sholat, sudah ada di masjid, dapat saf di depan, sebelah kanan. Itu level yang tertinggi. Makanya kalau Ibu lihat rekaman di Mekah, di Madinah, di Masjid Nabawi, itu yang dapat saf pertama pasti itu aja orangnya, Bu. Ada yang udah 40 tahun, 30 tahun. Nah, jam berapa dia kira-kira datangnya ke masjid? Itu level yang tertinggi. Gitu. Kalau orang yang jauh sebelum masuk waktu sholat, dia sudah bersiap-siap, nanti di akhirat wajahnya seterang matahari. Kalau orang iqomah dia baru siap-siap, berarti seterang, kalau orang azan baru dia siap-siap, seterang bulan. Kalau orang iqomah baru dia siap-siap, seterang bintang. Kita sering seterang kunang-kunang, Bu. Doa enggak tanggung lah, banyak minta anak yang soleh dan soleha, minta suami yang baik, yang bertanggung jawab. Kadang kita tuh enggak sadar diri, Bu. Kalau pembantu, dia boleh minta ke majikannya apa yang paling cepat dikabulkan. Belikan kain pelnya, kemudian kemoceng, sabun cuci habis. Jadi sesuaikan level permintaan tuh, Bu. Amal enggak seberapa, minta banyak pula. Nah itu ya, Bu ya, yang perlu kita perbaiki. Kalau perempuan kan nggak harus sholat jamaah, Bu. Sholat sendiri aja besar dia pahalanya. Perempuan enak, dia mau sholat sendiri boleh, dia mau jamaah boleh. Ya enak, Bu. Nah itu aja, di awal waktu lah usahakan, Bu, bersiap-siapnya. Jadi kalau laki-laki di Arab Saudi itu, Bu, lihat, Bu ya, patokan mereka kan azan. Begitu azan berkumandang, toko tutup, mall tutup, kantor tutup, mereka semua sholat berjamaah. Setelah mereka sholat berjamaah itu tuh, Bu, apa yang diberikan Allah untuk mereka? Janji Allah berlaku. Allah katakan apa, Bu? Wa'mur ahlaka bis sholat. Dan perintahkanlah keluarga kalian untuk sholat, wastabir alaiha. Bersabarlah di atasnya. Jangan bosan-bosan. Ibu ingat terus, Ibu ingatkan terus anak-anak Ibu. Karena terbukti, Bu, anak yang berhasil di masa depan yang memiliki ibu-ibu yang cerewet. Jadi Ibu jangan terlalu Ibu dalami betul ilmu psikologi. Bunda, kita tidak boleh kasar kepada anak ya, Bunda. Harus mengatakan dengan ramah dan penuh kasih sayang. Sama anak dia mungkin cocok, Bu. Anak kita enggak cocok, Bu. Saya suruh orang praktekkan lah di masjid. Kalau berhasil hebatnya. Anak-anak ribut taraweh gitu ya, Bu ya. Sayang, main di luar ya, Nak ya. Bapak ibunya lagi sholat. Macam makin menggelinjang-gelinjang deh, Bu. Hidup mercun ya malahan main di situ. Tetap cara tradisional yang menang, Bu. Keluar! Main keren di masjid. Baru tanggal sarungnya lari. Hening masjid langsung. Jadi memang emak-emak yang cerewet, Bu, itu rata-rata anaknya berhasil di masa depan. Yang penuh-penuh kasih sayang, terus betul-betul. Ada ibu kan tahu, Bu, ada anak ibu kalau dilembutin cocok. Ibu pakai lembut sama dia. Kalau yang satu lagi enggak bisa, Bu. Agak kurang dia kalau dilembutin gitu, Bu. Itu agak keras sedikit. Jadi memang beda-beda, Bu, karakter anak itu kan, Bu. Jangan dipukul rata semua. Jangan dilembutin semua, jangan dikerasin semua juga. Jadi ibu lah yang tahu, emak dia. Ini cara ngadapinnya gini, gini. Itulah yang harus ibu lakukan itu. Nah, jangan bosan-bosan nasihati anak untuk sholat
Kemudian kata Allah, wastabir 'alaiha, bersabarlah di atasnya, la nas'aluka rizqah. Kami tidak minta rezeki kepadamu, nahnu narzukuk, kami yang ngasih rezeki. Ibu lihatlah Bu, berapapun biaya umroh berangkat enggak orang terus Bu. Tiap hari Allah antar rezeki ke Arab Saudi. Haji berapa juta setiap tahun, berangkat orang Bu. Apa enggak enak orang itu Bu? Duduk santai, duit datang, duit orang belanja. Jadi di sana tuh Bu, saking kayanya mereka tuh Bu, ada hotel yang punya hotel tuh bukanya cuma sekali setahun Bu. Pas orang haji dibukanya hotelnya, uangnya dibuat untuk ibadah aja Bu, sampailah tahun depan. Orang tuh Bu, pecandu ibadah. Jadi harta itu hanya di genggaman, tidak sampai ke dalam jiwa. Jadi memang diantar Allah rezeki orang di sana tuh Bu. Mereka tuh ibadah tuh wah, nikmat betul lah sama mereka. Beli mobil Lamborghini 4 miliar, nabrak trotoar, tinggal ganti baru, ndak sampai ke hati dia Bu. Nampaknya orang sana Bu, kalau ndak penyot mobilnya ndak bahagia dia Bu. Pokoknya santai kalau soal harta tuh Bu. Nanti orang Mesir yang mulung tuh Bu, ada orang-orang Mesir nanti mulung dikumpulkan mobil-mobil tuh Bu. Sepeda motor 750 juta, orang tuh itu aja sistemnya Bu. Nggak dihargainya harta tuh. Kita Bu, sampai memohon ampun tukang bengkel kadang Bu, ganti baru lah mobil Ibu. Udah malu kami ngerjakannya Bu. Tiap hari ada juga kenaknya baru Bu, yang inilah berbunyi, yang itulah. Ya, sampai nggak tidur kita mikirkan mobil kita. Karena gini Bu, sekarang kan udah ada nih, ada namanya shaking mesin. Saya takutnya nggak ada bukan baru. Nah itu yang banyak ngabisin duit orang tuh Bu. Kan nggak pernah tahu apa yang berbunyi di bawah mobil tuh. Alatnya tak ada bukan baru tanda Bu. Ada Hyundai Palisade, itu hampir 10 juta dia habis. Rupanya pas pakai shaking mesin tuh Bu, nanti digoyangnya mobil itu sendiri. Akhirnya tahu di mana yang bunyinya. Rupanya knalpotnya yang longgar Bu, yang diganti yang di depan semuanya. Aja kalau orang Arab enggak main dia seperti itu Bu, rusak tinggal ganti baru. Dan cerita enggak usah mobil lah Bu. Salah bawa sendal aja pergi tarawih Bu, gelisah aja Bu. Terbawa sendal bagus. Makanya banyak orang bawa sendal kiri sama kiri kalau tarawih itu Bu. Jadi berharta malah nyiksa Bu. Sampai panik orang maling tuh Bu, kok kiri aja sendal ibu-ibu di sini. Nggak bisa lah dia ngapa-ngapa jadinya. Itu Bu ya. Jadi kalau orang ternyata misalnya suami Ibu nih Bu, rajin sholat berjamaah, kemudian ngambil level yang tertinggi, itu memang rezeki Ibu tuh diantar oleh Allah. Maksudnya itu bukan diantarin Bu ya, ada aja kemudahan untuk mendapatkan rezeki. Nah, itulah kenikmatannya kalau orang melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Nah Ibu tuh kurang-kurangilah Bu, kadang kan di jam-jam sholat tuh Bu ya, acara sedang bagus-bagus, apalagi kalau di Indosiar tuh Bu, ada film perempuan terkuat di bumi. Dia kan ceritanya itu terus tuh Bu, suaminya selingkuh. Kemudian selingkuhannya ini berani Bu, tuh istrinya super sabar banget, tinggal di rumahnya. Sampai nanti istrinya ini mengusir istri sahnya. Pergilah dia dari rumah bawa 2 tas, saya tandakan tas tuh Bu. Satu yang didorong, satu yang disandang. Itu terus tuh Bu. Dan nanti pas keluar hujan hari, ya Bu ya, hujan hari, terus ditabrak sama mobil. Mobil jadi tertabrak itu tangan, yang di perban kepala. Itu saya tandakan tuh, pasti kepala yang di perban. Dasternya udah diangkat-angkatnya ke atas, tapi enggak juga jadi beruduk Bu kan. Datang dia pesan ke anaknya, mama mau sholat jangan dikecilkan volume TV-nya. Kenapa gitu Mak? Nanti enggak tahu mama udah sampai mana cerita. Jadi ini Bu, usahakan Ibu tepat waktu. Paling tidak Bu, kalau suami belum bisa, doa istri ini kan makbul. Makanya dulu tuh tolong dengarkan kata orang tua Ibu, udah dilarang jangan sama dia. Nampaknya anaknya agak kurang nih Nak, memang dia rajin sholat, tapi papa terasa nih, ini anak nih
temperamennya tinggi kan ada Bu, walaupun laki-laki itu rajin sembahyangnya Bu, ada yang kalau dengar pengajian tuh macam ikan salai matanya Bu, oh, enggak, Bu, tapi jahat di rumah Bu. Nggak bisa dia ngamalkan di rumahnya di kajian tuh, pengamuk dia sama istrinya, tapi sama istri orang ramah Bu. Nah, jadi ini banyak nih, kadang sampai padahal suaminya baik, yang apa istrinya kok sering marah-marah sama dia. Yang tahu tuh kan istrinya Bu. Yang tahu tuh istrinya. Suami ini kadang kalau sama istri orang, Kak sehat, jangan kakak telat makan ya Kak, nanti mah kakak. Nah, kalau istrinya ngomong, Bang sakit bro, kau makan juga cabai itu lagi, kau tidak berubah-ubah, kau nyusahkan aku aja. Nah, tapi kalau istri orang pandai itu, maka banyak perempuan ini sering terkesima-kesima gitu tuh ya Bu ya. Laki-laki ini Bu, kalau buat status di IG, status rohani, jiwa roh halus Bu, Ibu jangan percaya betul lagi. Jiwa roh halus, macam-macam orang baik semua. Nah, jadi Bu, usahakan doa Ibu tuh, jadi Ibu jangan ngomel lagi, ceritakan kepada Allah masalah Ibu. Karena gini Bu, laki-laki ini banyak kena penyakit NPD Bu, Narcissistic Personality Disorder. Dia tidak mau disalahkan, itu cirinya Bu. Tidak akan pernah mau minta maaf. Ibu bantu dia keluar dari masalah Bu, memang aku minta bantu sama kau. Nah, itu NPD berarti Bu. Kalau macam ini suami Ibu, kalau Ibu masih muda ganti baru Bu. Ini tidak akan berubah nih Bu. Sampai mati Bu sama dia akan seperti ini. Nah, itu ciri-ciri laki-laki kena NPD. Itu tuh jangan coba-coba berjuang Bu. Kan orang bilang ya udahlah Ustadz, saya sabar aja. Itu nganiaya diri namanya itu Bu. Karena obat ini belum ada terapinya. Ibu bukalah nanti di Google, penyakit NPD. Apa ciri-cirinya? Mereka tidak mau disalahkan, tidak punya hati, tidak punya rasa simpati, tidak pernah ngaku salah. Dia yang salah, Ibu yang minta maaf. Pokoknya dia menang terus. Nah, dari wajah Ibu agak curiga saya nih Bu, macam-macam ada rasanya. Ini jangan sok-sok berjuang Bu ya, pokoknya saya menyerahkan kepada Allah Ta'ala Ustaz. Jelas kita udah ada ilmu nih Bu. Nah orang banyak itu Bu, akhirnya Allah nanti yang disalahkannya. Orang tua itu kan dia punya feeling, Papa kayaknya enggak suka sama calon kau nih nak. Tapi dia rajin sholat Pak. Memang ya, tapi bukan kau orang yang sanggup sama dia. Nah mungkin gitu ya Bu ya. Nah akhirnya Ibu pilih juga tuh, pilih nanti Ibu, pokoknya kalau nggak sama dia biarlah nggak nikah, biar aku jadi perawan tua, aku gitu, akhirnya nikah lah Bu. Nah sekarang akhirnya Ibu menemukan permasalahan itu. Nah makanlah cinta itu sama Ibu, jangan Ibu salahkan Allah. Minta tolonglah ke Allah, ya aku salah dulu ya Allah, padahal orang tua aku sudah berpesan, ampuni aku ya Allah. Jadikanlah suamiku orang yang soleh. Nah, jangan diomel-omelin Bu. Minta tolong ke Allah. Nah kalau kita minta tolong ke Allah tentu ada keajaibannya nanti Bu. Keajaibannya tiba-tiba ada laki-laki lain yang lebih baik. Ya itu Bu ya. Kan itu berupa pertolongan Allah juga Bu kan. Laki-laki yang baik, yang apa. Atau berubah suami Ibu. Pokoknya Ibu intinya bahagia aja dikasih Allah gitu. Suami berubah, bahagia. Dia tidak akan ada datang bersamaan tuh Bu. Janganlah deh suami udah berubah nih ganteng pula datang. Nah, janganlah itu Bu. Biasanya tidak ada. Suami dirubah Allah atau dikasih Allah pengganti perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik. Nah, jadi ini Bu ya, manfaatkanlah kemakbulan doa kita itu. Jadi sholat usahakan di awal waktu, kemudian kita itu menceritakan masalah kita hanya kepada Allah. Nah, datang orang bertanya, saya udah coba amalan itu Ustaz. Saya udah rajin sholat, saya tambah sholat duha, sholat tahajud. Tapi kok kayaknya hidup saya itu nggak berubah. Rezeki saya pun masih sulit. Ini misal permasalahan rezeki ini Bu. Rezeki saya sulit, hidup saya susah. Saya selalu mendoakan agar suami saya mendapatkan rezeki yang lebih. Tapi kayaknya sampai hari ini masih biasa-biasa saja. Jadi kata saya Bu, kepada orang yang punya masalah seperti ini, coba kita introspeksi diri. Jangan menyalahkan Allah, karena Allah mengatakan, wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Dan apa saja
musibah yang menimpa kamu, salahkan diri